Selamat datang di Koki MP yang diampu oleh Bapak Andrew Muhammad. Nama saya Gladys Sarah Arjen dengan NIM 11036200043 dari kelas MP 2020B. Oke, kita akan bahas tentang manajemen pendidikan masa kini. Kita harus tahu dong manajemen itu apa, pendidikan apa, dan juga lain sebagainya. Manajemen itu asal dari manage and manager. Artinya itu melatih kuda untuk berjalan. Gak ada hubungannya memang, tapi kamu bakal tahu kalau jelasin. Manajemen itu seni. Kayaknya beda deh, emang manajemen itu seni ya. Okay, next. Managing as practice is an art. The organized knowledge underlying the practice is a science. Kenapa dibilang gitu? Ya, karena pemimpin itu setiap pemimpin beda-beda mengatur organisasinya. Sama tuh kayak cowboy semimpin dan juga kuda si anggota organisasinya. Dia bakal cari cara apapun supaya bisa kudanya jalan. Nah, fungsi-fungsi manajemen itu dijabarkan berdasarkan kebutuhan satu organisasi atau lembaga. Nggak bisa cuma 4 kayak ahli-ahli yang udah bilang, bisa aja kayak 7 atau 10. Ini kita nggak tahu sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Maka bisa disimpulkan loh, semakin banyak sumber organisasi tersebut, semakin banyak juga fungsi-fungsi yang harus diterapkan. Banyak yang bilang administrasi dan manajemen itu sama. No, emang itu sama ya? Iya sih, sama-sama punya pelaksanaan, perencanaan, dan juga sebagainya. Cuman kalau digambarin kayak gini nih. Manajemen itu kalau secara besar itu dalamnya ada administrasi. Sehingga bisa dibilang administrasi itu bagian dari manajemen. Karena manajemen itu suatu cara gimana sih bisa ngejalanin proses administrasi tersebut. Sedangkan administrasi itu suatu tindakan kebijakan yang dari si pemimpin tersebut. Ngomongin pendidikan, kita sering banget tahu kalau misalkan orang pendidikan itu proses mendewasakan manusia. Oke, kita bisa bilang kalau misalkan pendidikan itu semacam kita memberikan jati diri kepada si peserta didik. Gimana di masa depannya, dan itu juga penting untuk diri dia sendiri dan juga orang lain. Berarti kita bisa dapat kesimpulan kalau manajemen pendidikan itu seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Emang perlu ya? Perlu banget dong. Karena peserta didik itu harus distimulus sama tenaga pendidik supaya peserta didik ini tahu potensi diri dia di mana. Kalau tahu tentang manajemen, kita harus tahu tentang level-level top manager, middle manager, dan juga low manager. Top manager itu ya semacam kepala sekolah, dia lebih sering memerintahkan, sedangkan middle manager itu kayak semacam wakil kepala sekolah. Dan low manager itu biasanya staff-staff yang nggak ada jabatannya, kayak TU ataupun guru. Jenis-jenis manajemen juga banyak, ada manajemen by delegation, atau manajemen by system, manajemen by result, atau manajemen by objectivities. Kalau yang sekarang biasanya sih manajemen by objectivities ya, sesuai dengan tujuan. Kalau soal manajemen itu ada effectiveness is the achievement of objective, efficiency is the achievement of the ends with the less amount of research. Nah, efektif itu tuh kayak tingkatan gimana sih berhasilnya kita menjalankan suatu misi gitu. Sedangkan efisiensi itu gimana kita mencapai si efektif itu dengan cara yang sangat-sangat minim, sangat-sangat minim. Oke, kita lihat ini. Satu guru ngajarin satu murid itu nggak efektif, walaupun memang hasilnya sama gitu ya. Tapi lebih efektif lagi kalau satu orang ngajarin 50 atau 100 murid di satu aula, right? Oke. Tapi kita nggak bisa bilang efektif atau efisien itu sama. Tapi kalau efektif dan efisien jadi satu, jadilah produktif. But banyak banget di sekolah yang kayak ada kolam, ada lab ini, ada lab itu. Well, pengeluaran uangnya nggak dikit kan, banyak banget. Berarti itu nggak efektif, tapi efisien loh, karena hasilnya banyak mengeluarkan siswa yang bertalenta. Nah, maka dari itu efektif dan efisien itu bakal berpengaruh ke manajemen. Oke, sekian segitu aja dari aku. Mungkin bakal dilanjutkan di video selanjutnya. Bye!